Presiden RI Prabowo Subianto geram dengan maraknya kasus beras oplosan. Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia pangan tersebut dan tegaskan Kejaksaan Agung hingga Polri untuk menindak. Menurut Presiden Prabowo, kerugian dari kasus beras oplosan sangat besar, bahkan nilainya mencapai 100 triliun. Untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi. Selamat pagi Pak Tarto. Selamat pagi, Mas. Pak Tarto gimana Pak tanggapan Perpadi terkait dengan amarah Pak Prabowo dan begitu sangat kesal ya karena beras oplosan ini merugikan negara hingga ratusan triliun Pak. Ada respon atau tanggapan Pak terkait ini Pak? Ya, sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu, kami juga sudah Menteri Pertanian berkomunikasi dengan kami, memberikan informasi kaitannya dengan adanya pelanggaran, adanya eh, penggilingan padi atau pengusaha beras yang melakukan tanda petik kecurangan karena menurunkan kualitasnya tetapi menjualnya dengan harga yang tidak seharusnya. Ini yang terjadi di lapangan, tapi sudah tahu bahwa eh, ini akan dilakukan penegakan hukum. Saya pikir kami pun juga sependapat bahwa memang sejak awal kami juga terutama kepada anggota ya, kami selalu sampaikan bahwa kita tidak boleh melanggar peraturan perundangan di dalam kita melaksanakan kegiatan berbisnis gabah maupun beras ini. Nah, seperti diketahui di Indonesia itu ada 169.000 lebih penggilingan padi. Nah, kemudian dari 169.000 itu kira-kira sekitar 8 ribuan itu adalah penggilingan padi besar, menengah, kemudian yang 161.000 itu adalah penggilingan padi kecil. Dan ini tidak semua aktif sudah menjadi anggota Perpadi tentunya. Masih banyak juga yang belum menjadi anggota. Nah, kami sependapat dengan upaya pemerintah tentunya untuk melakukan penertiban itu. Karena yang dirugikan itu bukan hanya konsumen. Sebenarnya teman-teman penggilingan padi yang lain pun terutama yang kecil-kecil ini juga terkena imbasnya gitu. Terkena ikut menjadi eh, menjadi tidak bisa bergerak. Bahkan beberapa penggilingan padi pun sampai ada yang sempat berhenti. Karena apa? Karena tadi itu di lapangan pada saat-saat harga gabah ini sedang naik karena memang suplainya turun, itu justru naik dan yang bisa beli pasti hanya pihak-pihak tertentu. Nah, pihak-pihak tertentu itu kalau kita lihat-lihat apakah itu termasuk yang menaikkan harga di pembelian gabah tapi juga akhirnya melakukan kecurangan. Saya kira ini tugasnya pemerintah untuk melihat lebih dalam, tetapi kami sebenarnya sudah melakukan konsolidasi terus-menerus, termasuk kalau bagi anggota itu setiap kali kami dengan Kementerian Perdagangan melakukan kan apa yang dianggap pelanggaran ini kan kemarin misalnya dari aspek bobot berat. Nah, kemudian kami sebenarnya kalau dengan anggota kami sudah sering melakukan kegiatan dengan metrologi yang ada di Kementerian Perdagangan untuk melakukan sosialisasi, kemudian supaya penggilingan padi ini melakukan TRA terhadap timbangannya. Nah, kualitas tentunya kami juga selalu berkoordinasi dengan Badan Pangan, dengan Kementerian Pertanian, dengan Kemenko Pangan, itu selalu kami melakukan koordinasi dan setiap pertemuan pun kami mengundang beliau-beliau, Pak Menteri, kemudian Kepala Badan, ini
Mhm. kami minta untuk memberikan masukan kepada Iya. anggota. Jadi, tentunya, sekalipun kita juga harus hati-hati di dalam kita, melakukan, apa ya, tindakan-tindakan terhadap dalam arti, sebenarnya adakah faktor-faktor lain yang harus, kita perbaiki bersama. Jadi secara internal, kami tentunya pasti akan memperbaiki dengan anggota kami. Kemudian, Ya, secara eksternal, khususnya dengan kementerian-kementerian, badan, baik. adakah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang Pak perlu kita Tarto, perbaiki tapi, bersama? yang ingin saya tanyakan adalah apakah betul ada temuan beras oplosan tersebut dan kami juga membaca sebenarnya oplosan itu hal yang lazim dilakukan, terutama kalau kita bicara mengenai kualitas beras yang tidak selalu, petani bisa dapatkan kondisi yang prima ketika panen, Ya. sehingga yang terjadi adalah, pencampuran mutu standar di sini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bagaimana Perpadi melihat ini, Pak? Ya sebenarnya ya kan Kepala Badan Pangan, banyak pihak juga sudah menjelaskan apa sih sebenarnya oplosan. Oplosan ini kemudian dianggap adalah yang negatif. Padahal oplosan ini kan bahasa Indonesianya pencampuran ya. Ya. Pencampuran ini sebenarnya ini juga ada pencampuran yang memang terjadi karena sejak di sawah itu juga bisa terjadi memang disengaja untuk kepentingan konsumen, tapi positif. Tetapi ada juga pencampuran, ternyata kan yang dilaporkan kemarin itu ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pencampuran, katakanlah kalau tahun lalu dilaporkan disampaikan juga oleh Pak Menteri Pertanian bahwa tahun lalu itu ada pencampuran SPHP dengan, beras, yang diproduksi di dalam negeri kemudian dijual dengan harga mahal untuk mencari keuntungan. Nah ini pengoplosan yang negatif. Nah, kemudian ada, dianggap pengoplosan dari, beras premium mestinya katakanlah beras pecahnya itu hanya maksimum 15% ditambah lagi dengan broken ditambah menjadi 20-25%. Nah, itu pengoplosan yang jelek. Tetapi kalau pengoplosan dalam arti untuk kepentingan, dan kemauan, konsumen misalnya beras perah dicampur dengan beras, wangi atau beras pulen. Ini sebenarnya pengoplosan yang positif. Nah, tentunya kami juga, ternyata kan pemerintah menemukan bahwa ada yang melakukan pengoplosan yang negatif tadi. Mhm. Sebenarnya menurut, hitungan kami sebenarnya mestinya itu bukan kategori premium, tapi diaku kategori premium, sehingga jualnya menggunakan HET premium. Nah itulah, itu kan satu kesalahan, Mhm. satu Ya. pelanggaran, Berarti pelanggarannya di bahkan sini orang memang disengaja ya Pak pengoplosannya, bukan tadi untuk kepentingan rasa, kepentingan iya, memenuhi kuota, tapi lebih kepada bagaimana produsen. Tadi Bapak katakan ada ratusan ribu penggilingan padi, 8.000 diantaranya anggota Perpadi. Dan bagaimana Perpadi sendiri bukan, memberikan delapan kontrol Pak? ribu itu yang besar. Ya, yang Mohon maaf, besar. yang 8.000 itu ya besar Betul, menengah, Bapak. kemudian yang 161.000 yang kecil. Nah itu Ya, bagaimana kalau kontrol ya anggota Pak? banyak ya. Nah, tentunya kan pemerintah selalu harus melakukan kontrol dengan baik ya. Nah, kemudian kalau kami anggota itu kan selalu melakukan konsolidasi. Kalau sekarang kan dengan digital ini bahkan sejak tadi pagi saya juga tidak berhenti-berhenti ini bagaimana berkomunikasi dengan anggota supaya anggota tetap bekerja dengan baik. Tidak, ini kan juga dampaknya kan banyak juga yang wah ini kalau saya berbuat nanti salah, takut dan sebagainya. Nah, ini kalau di anggota kami, karena kami setiap 3 bulan sekali kita melakukan pertemuan besar. Artinya anggota-anggota kami undang untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penggilingan padi di lapangan. Nah, kemudian tentunya melalui jaringan kami, jaringan WA, itu selalu kami melakukan
kegiatan-kegiatan bagaimana kita berkomunikasi melalui, kan kami punya DPD di tingkat provinsi, kemudian punya DPC di tingkat kabupaten kota. Jadi jaringan inilah yang kita bangun, kita lakukan, dan setiap kebijakan pemerintah pun itu selalu kami sampaikan. Mhm. Dan bahkan mereka pun juga menyampaikan masukan-masukan kebijakan pemerintah mana yang perlu dilakukan penyesuaian dan sebagainya. Ini juga dilakukan di Iya, sana. Pak, ini terakhir kalau kita bicara pemerintah sendiri menyatakan ada kemungkinan produsen penggilingan besar ya Pak terlibat ya. 8.000 yang besar di Indonesia salah satunya menjadi hal yang concern dari pihak Perpadi sendiri karena boleh jadi satu di antara mereka. Bagaimana nih ke depannya Pak, terutama kalau kita bicara mengenai terminologi oplosan, tidak oplosan, pemantauan, kemudian sanksinya seperti apa Pak? Singkat saja Pak. Ya, ya tentunya yang pertama kita harus mensosialisasikan sebenarnya oplosan yang mana sih yang dibolehkan atau pencampuran mana yang dibolehkan, kemudian mana yang tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua tentunya pelanggaran apapun itu harus ditindak secara tegas dan betul-betul dilakukan sehingga ya tadi itu tidak ada korban. Maksud saya konsumen menjadi korban, tapi juga penggilingan padi yang lain juga menjadi korban. Nah, kemudian jangka panjang tentunya kita perlu melakukan perubahan secara baik hulu hilir. Ini harus kita bangun satu jaringan ekosistem perberasan yang berkelanjutan dengan pengawasan yang lebih baik dari pemerintah. Apa yang saya sebut dengan ekosistem perberasan hulu hilir secara holistik ini harus terjadi, ya kita harus mempertemukan langsung antara petani dengan penggilingan padi, karena petani yang memproduksi gabah, penggilingan padi yang memproduksi beras dari gabah hasil petani tadi, ini harus menyatu, apalagi ini ada koperasi desa Merah Putih. Tentunya sejak awal kami selalu minta mengharapkan petani ini harus dikoordinasikan dalam grup bisnis pergabahan ini, perpadian ini. Nah, salah satunya tentunya koperasi. Nah, koperasi ini salah satunya ya. Kemudian bekerja sama, bersinergi dengan penggilingan padi, jadi tidak akan terjadi inefisiensi karena di desa itu sudah ada, di desa itu memproduksi gabah, langsung dikeringkan, kemudian diolah menjadi beras. Setelah menjadi beras, kemudian kita kerjasama dengan pemerintah dalam kaitannya misalnya pengadaan untuk cadangan beras pemerintah, untuk bantuan sosial dan sebagainya. Nah, kemudian sebagian untuk mengisi pasar lokal atau mungkin nanti diantarpulukan oleh distributor atau pelaku-pelaku yang lebih besar. Jadi secara holistik ini harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar yang selama ini kita sering-sering penggilingan padi sendiri, kemudian petaninya sendiri, distributornya sendiri, ini tidak kita sambungkan. Dan itulah peran pemerintah untuk melakukan penyambungan ini. Dan terakhir tentunya kami selalu mengimbau kepada anggota, janganlah kita berbuat curang, Ya, berbuat tidak benar karena alasan-alasan, karena ada peraturan-peraturan yang tidak belum memberikan ruang yang baik terhadap kegiatan kita. Kita akan tetap berjuang dan kami dari pengurus tetap akan berkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah tentunya, memberikan saran-saran perbaikan. Ini kan perbaikan ini harus menyeluruh ya. Dan bahkan kami pun hari Minggu yang lalu bertemu dengan beberapa pimpinan baik, daerah baik Bapak. Perpadi, ketemu dengan Dirut Bulog dan Kepala Badan Ya, Pangan. Jadi ini selalu baik. kami Kami lakukan. sudah dapat poinnya Bapak.
Terima kasih sekali Bapak untuk Baik, perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak. terima kasih, salam sehat selalu.